Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dan dari akhlak para salaf kita yang akan kita kaji malam ini ialah banyaknya memberi maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti mereka, baik menyakiti itu dengan pukulan atau mengambil harta atau merusak harga dirinya atau lain-lainnya. Dan mereka melakukan ini semua karena ingin berakhlak dengan akhlaknya beliau baginda Muhammad SAW, yang mana Rasulullah nggak pernah dendam kepada orang yang pernah melukai dirinya, menyakiti dirinya, tapi Rasul SAW hanya marah kalau kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala diinjak. Itulah akhlak para salaf yang mengambil dari sumbernya beliau baginda Muhammad. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah memuji, memuliakan, mengagungkan, menjanjikan pahala yang besar bagi mereka orang-orang yang memberi maaf. Di Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kita minta maaf, tapi yang ada memberi maaf. Allah berfirman, wa'fu wasfahu, maafin, maafin. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan damai, pahalanya langsung ditangani oleh Allah. Wal 'afina 'anil nas, itu surga yang luasnya langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mereka lah orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu dia susah maupun di waktu dia tidak susah. Kemudian mereka sifatnya adalah kadhiminal ghaidh. Kadhiminal ghaidh itu menahan diri, gak emosi, dan memberi maaf. Itulah akhlak yang ditulis di Al-Quran, yang difirmankan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Karena khuluquhul Quran, memang Nabi Muhammad ini akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran jalan, ya Rasulullah. Dan sifat itulah yang diwariskan oleh baginda Muhammad kepada para ahlul bait dan sahabatnya. Jadi Rasulullah ketika Fathu Makkah, ketika orang-orang yang dulu pernah memukul Nabi itu bukan nggak pernah dipukul, dicaci, dihina, dituduh segala-galanya. Kemudian ketika Rasulullah menguasai kota Makkah, mereka orang-orang yang pernah melukai Nabi, bahkan memerangi Nabi itu ketakutan. Datang kepada Nabi, kita ini saudaramu wahai Nabi, kita ini adalah golonganmu dan lain-lain. Kata Rasulullah, idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian bebas. Mengajarkan bahwa Nabi Muhammad tidak pendendam. Saya maafkan, tak sepurani. Dan itu yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan ahlul bait dan keluarga Nabi Muhammad. Sayyidina Ali itu sudah capek dengerin caci makian buat beliau. Ya. Sayyidina Ali itu di mimbar dicaci maki, dilaknat-laknat. Akan tetapi ketika Sayyidina Hasan beliau melihat hal tersebut,
mengatakan, wahai ayahku Ali, gimana kalau kau balas mencaci mereka? Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai anakku Hasan, pernahkah kau mendapati ayahmu ini seorang mencaci orang? Enggak pernah. Pernah enggak kau lihat kakekmu Muhammad mencaci orang? Enggak pernah. Terus kau mau mencaci orang yang mencacimu, itu akhlaknya siapa? Nabi enggak kayak gitu, aku enggak kayak gitu. Terus kita mau mencaci, kita ngikutin mereka, orang-orang yang membuli orang, menghina orang, enggak. Beda. Kita langsung mempunyai didikan dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan mendapatkan akhlak dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, juga menjadi ajang caci maki. Dicaci maki sampai ketika meninggal Sayyidina Husain, ketika Sayyidina Hasan itu dicaci maki, kemudian Sayyidina Husain juga dicaci maki, kemudian anaknya Ali Zainal Abidin juga begitu. Ketika dikubur Sayyidina Hasan, mereka yang mencaci maki memuji. Di depannya Sayyidina Ali Zainal Abidin dipuji. Tapi kata orang yang mencaci, benar, aku memang dulu waktu masa hidup mencaci maki Hasan, mencaci maki Husain. Akan tetapi mereka ini kayak gunung, nggak goyah dengan angin apapun, nggak berpindah dari angin sekuat apapun, tetap nggak balas caci maki, tapi memaafkan. Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki oleh orang, keluar dari masjid dicaci habis-habisan, kamu gini, kamu gitu, diem aja. Selesai sudah, beliau berkata, kalau apabila cacianmu itu benar, aku minta maaf. Tapi kalau salah, aku maafkan kau. Ya. Yang nyaci maki bingung, sudah nggak bisa, karena memang tidak terdidik untuk menghina orang, tapi terdidik untuk memaafkan orang. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu pernah, beliau itu dituduh oleh orang. Suatu saat ada orang mau bayar utang, dia ngingetin istrinya, tolong ngingetin ya, uang itu nanti aku bawa ke masjid, aku bayarkan orang pulang dari masjid. Jadi ingetin kalau mau berangkat ke masjid ya. Orang tersebut berangkat ke masjid, istrinya lupa mengingatkan uang itu. Sesampainya di masjid, orang itu sholat, dilihat loh uangnya kok hilang. Dia menganggap bahwa uang itu sudah dibawa ke masjid. Akhirnya dia ketika mau bayar orang di luar masjid, oh pasti ketinggalan di masjid. Ketika dia ke masjid, dilihat sudah nggak ada orang kecuali Ali Zainal Abidin. Dia langsung suudzon, prasangka buruk, ini yang ngambil, pura-pura sholat padahal dia yang ngambil uang saya. Sayyidina Ali mesti sholat, nggak banyak omong. Ketika sholat dibilang, udah jangan pura-pura sholat, selesaikan sholatmu, bayar, ambil uang yang kau, berikan uang yang kau ambil dariku. Beliau salam kemudian berkata, ada apa ini? Sudah jangan pura-pura, mana uangnya? Uang apa? Uang saya ketinggalan di masjid dan gak ada orang di masjid kecuali kau. Semua sudah keluar, kecuali kau, pasti kau yang ambil. Kata beliau, berapa? Ya, 1000 dirham, anggap 10 juta. Ya sudah, ikut saya ke rumah, saya kasih uang itu. Akhirnya diikuti ke rumahnya, diambilkan uang 1000 dirham tadi itu, 10 juta, diberikan, ini uang. Hati-hati, lain kali aku laporkan ke khalifah, mumpung nanti balikin, sudah saya maafkan. Ya, terima kasih banyak. Sampai pulang, bayar uang itu ke orang tersebut, pulang sampai di rumah, istrinya minta maaf, Pak saya lupa tadi. Lupa apa? Lupa nggak ngingetin untuk bawa duit. Hah? Jadi uang ketinggalan masih di laci itu. Hah? Terus ini orang sudah dituduh, hadirin.
Dia nggak mencuri dituduh mencuri, nggak marah, nggak melaknat, nggak mendoakan yang jelek. Ini kalau sekarang sudah dilaporkan pasal berapa itu? Merusak nama baik, pencemaran nama baik. Akhirnya beliau bawa uang tersebut, mau minta maaf ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Sampai di rumah masih ketok pintunya. Sampai di sana, wahai Tuan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Karena uang tadi itu saya kira saya bawa ke masjid, nggak tahunya ketinggalan di rumah. Maka sekarang saya balikin uangnya, Tuhan. Dia bilang, oh, sudah aku maafkan dan uang saya berikan. Karena saya tahu uang itu pertama sudah bukan uangmu. Kalau saya kasihkan kau ngambil hakku, makanya saya berikan agar kau nggak makan haram. Ambil uang itu. Enggak, saya ingin balikin. Kata beliau, kami ahlul bait, kami keluarga Nabi Muhammad, itu kalau sudah ngasih nggak minta balik. Sudah ambil ini. Beliau minta maaf, beliau peluk, kemudian nangis. Dia keluar dari rumah tersebut, tanya ke orang, ini rumah siapa? Hah? Kau nggak tahu ini siapa? Ini Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Ali, ibunya Fatimah Zahra bintu Rasul. Tambah nangis menyesal. Tapi akhirnya mereka tahu, sampai mengatakan orang tersebut, ini yang aku tuduh bukan manusia, malaikat ini. Mana ada orang dituduh nggak ngamuk malah ngasih. Itu keluarga Nabi seperti itu. Makanya ketika Sayyidina Husain bin Ali Ummu Fatimah Zahra binti Rasul dibunuh di Karbala, dipenggal kepalanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah mereka melaknat ataupun mendoakan buruk untuk orang-orang yang membunuhnya, atau sampai dendam dengan Bani Umayyah agar dihancurkan oleh Allah. Enggak. Malah mereka itu bangga Sayyidina Husain itu mati di medan perang untuk membela kebenaran. Yaitulah keluarga Nabi, mati hal yang ringan untuk membela agama Allah. Adapun kalau mengajarkan kebencian kepada orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain, ini bukan ajaran Nabi ini. Orangnya yang bunuh sudah mati semua. Kita sekarang bagaimana memikirkan bagaimana jadi Sayyidina Husain yang membela kebenaran sampai nyawa taruhannya. Bukan kita sibuk mikirin siapa yang bunuh Husain. Atau kadang-kadang setiap bulan atau setiap tahun peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain itu diceritakan lagi. Ini kan ngajari orang dendam. Ini mengajarkan orang kebencian. Kita sudah maafin, kita maafin. Urusannya mereka sama Allah. Urusan mereka sama Allah. Sudah, mau diapain lagi? Ini sudah takdir yang ditentukan oleh Allah. Bukan kita mau dendam. Kok mikir dibunuhnya? Mikir bagaimana meneruskan perjuangan Sayyidina Husain yang sampai mati syahid di medan Karbala. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka pemaaf. Mereka memaafkan siapapun orang-orang yang salah. Sampai diriwayatkan ada seorang sahabat pernah dia itu mau ke pasar, mau belanja, uangnya dicopet. Kemudian orang yang di pasar tadi itu ngamuk. Ini gimana ada sahabat Nabi kok dicopet? Akhirnya mereka yang di pasar sepakat mencari pencopetnya, mau bunuh, mau dipukul bareng-bareng. Dikepruk ya isi nyolong. Kurang ajar. Duit sahabat dicolong, ngomongnya duitku mbek duitmu. Sahabat dulu kecopetan. Makanya sampai ada kecopetan di lingkungan sahabat dulu kecopetan. Orang pasar marah semuanya. Tapi ini sahabat Nabi berkata, hei yang di pasar, ya ahla suq, dengarkan. Kalau apabila yang nyopet saya tadi itu nyopet karena kebutuhan, memang tuntutan, nggak punya uang, nggak bisa makan kecuali nyopet.
maka aku hadiahkan apa yang diambil dariku. Uang yang dicopet tak halalkan. Tapi kalau apabila mereka mencuri uang saya itu karena memang profesinya copet, tukang curi, maka saya saat ini berdoa meminta kepada Allah agar itu dijadikan copet tadi ini, pencopetan tadi itu dijadikan oleh Allah akhir kemaksiatan dalam hidupnya. Orang pasar itu, subhanallah, ya, memberi maaf sampai seperti itu. Itu yang di pasar tadi mikir, ya Allah, rongono aku copet emang. Didongakno akhir maksiat dalam hidupnya. Kita sendiri belum tahu kita ini masih maksiat atau tidak. Maka itu seperti itu. Ya. Kalau hak diri mereka diinjak, mereka memaafkan, kecuali kalau haknya Allah harus ditegakkan, hukumnya Allah ditegakkan. Tapi kalau untuk dirinya, mereka memaafkan. Maka itu diriwayatkan, wa kana Ja'far bin Muhammad yaqul li an andam 'alal afwi ahab ilayya min an andam 'alal 'uqubah. Saya menyesal karena memaafkan orang itu lebih aku cintai daripada aku menyesal tidak menghukum orang. Jadi buat mereka ya, lebih bahagia memaafkan daripada orang yang melakukan itu tertimpa ukubah atau tertimpa musibah. Nah kalau kita kan seneng kan, engko kualat mbek aku kualat. Tidak. Ya. Maka daripada itu buat mereka memaafkan adalah tujuan utama. Jangan sampai saya nggak maafin orang. Ya, jangan sampai saya nggak maafin orang. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dhamdham. Abu Dhamdham itu hadirin, kata Nabi Muhammad, ayajizu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdham, apa kalian nggak bisa niru akhlaknya Abu Dhamdham? Kemudian ditanya, siapa Abu Dhamdham ya Rasulullah? Abu Dhamdham sahabatmu. Apa yang dia perbuat? Dia yang perbuat setiap hari, idza asbah, kalau pagi hari itu. Dalam riwayat ketika mau tidur, dalam riwayat idza asbah ketika pagi hari, memaafkan semua orang yang mendolimi dia, melukai dia, mencaci dia, atau bahkan mengghibai dia, atau menghina dia. Semua itu. Abu Dhamdham ini orang miskin, mau sedekah uang nggak bisa, hanya bisa sedekah harga dirinya. Saya maafkan tiap hari. Subhanallah. Jadi kerjaannya tiap hari maafin orang-orang yang ngomongin saya. Nah, ini adalah bagian dari tanda kebersihan hati. Orang itu hadirin kalau mudah memaafkan itu hatinya bersih. Tapi kalau orang pendendam, sulit memaafkan orang, na'udzubillah. Satu, kata Rasulullah, dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Abghadur rijal ilallahi al-aladul khasm. Orang yang paling dibenci sama Allah, orang yang kalau mereka itu berseteru nggak berhenti-berhenti. Terus kalau nggak lihat itu orang dapat musibah, kalau orang ini nggak mati, nggak sakit, nggak terdolimi, nggak semuanya, dia nggak puas. Itu orang yang paling dibenci sama Allah. Ya. Yang kedua, alamatul munafik. Dalam riwayat 3, dalam riwayat 4. Di Bukhari Muslim disebutkan 4. Alamatul munafik itu idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji itu diingkari, wa idza tumina khana, kalau diamanati berkhianat, dan yang keempat itu kalau berantem nggak berhenti-berhenti, nggak puas kalau nggak lihat musuhnya itu mati, atau kalau nggak sampai sujud minta maaf gitu, sampai nangis-nangis nggak puas. Ini alamatul munafikin. Nifak itu apa? Nifak itu orang yang hatinya
sebenarnya nggak beriman kepada Allah. Mulutnya dan bajunya aja yang baju beriman. Tapi hakikatnya dia ingkar kepada Allah, ingkar kepada hari akhir. Itu munafik. Makanya kita biasakan untuk bagaimana bisa memaafkan orang, khususnya orang tua. Orang tua itu harus mudah memaafkan anak. Kalau apabila dia itu disakiti anak, diingkari oleh anak, kadang-kadang itu nggak boleh sampai menyumpahi, mendoakan yang buruk. Malah akhirnya musibahnya buat dia, orang tuanya. Maka itu dikatakan di sini wa kana Hatim al-Asam, beliau berkata min adam insafik, dan dari tanda kau itu enggak objektif, ya, enggak lurus pikiranmu adalah antubghidun nas idza asaw rabbahum, kau benci dengan orang kalau orang-orang itu maksiat sama Allah. Kalau orang maksiat sama Allah kau benci mereka. Wala tubghid nafsak, tapi kau tidak benci kepada dirimu sendiri yang dirimu itu juga maksiat kepada Allah. Kok aneh? Anda lihat orang maksiat tak terima. Maksiat, hadza syaribul khamr, hadza wa hadza. Loh, tayyib. Lah kau benci, kau caci maki orang yang maksiat sama Allah, dirimu enggak pernah kau caci maki padahal kau juga suka maksiat. Itu kan kau enggak objektif, enggak adil. Sebagaimana kau benci lihat orang maksiat, kau harus benci kepada dirimu yang juga suka maksiat. Maka kita diajarkan tidak pernah membenci orang yang maksiat pada dirinya, zatnya, tapi benci atas perbuatannya, karena orang itu bisa berubah. Kadang kita kalau lihat orang maksiat sama Allah, Masya Allah, dimusuhi. Ini katanya, seperti katanya Nabi Khidir, wahdar antakuna mimman yal'ana syaitan fil alaniyah wa tashabahu fis sir. Jangan jadi orang kayaknya bungsunya setan. Kalau depan orang itu kayak musuhnya setan. Mungkar semua itu, waduh, diperangi. Tapi kalau nggak ada orang, bolone setan, temennya setan. Dia sendiri suka maksiat kepada Allah. Di depan orang kayak malaikat, tapi di belakang orang kayak setan. Temennya setan. Temennya setan itu orang yang di depan orang so alim, tapi di belakang naudzubillah yang dilakukan sama. Ya. Kata Imam Haddad, ilmul lisan wa jahlul qalb. Ya. Daripada tanda munafik itu ilmu lisan, ngomongnya pintar, tapi hatinya buta, hatinya bodoh, dia sendiri nggak mengamalkan. Ya, makanya di dalam Nasha'idina disebutkan tanda-tanda orang alim munafik itu adalah yang dia pintar ngomong, nyuruh orang nggak maksiat, tapi dirinya sendiri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku berkata, kata Imam Sya'roni, yang dimaksud membenci orang pada dirinya itu adalah mestinya dengan menghukum dirinya. Jadi kita itu kalau maksiat sama Allah, kita hukum. Dengan apa? Dengan lapar, haus, nggak tidur, bangun malam ibadah. Itu bukti kalau kita itu nggak ridho dengan diri kita. Kamu ini wahai diriku, kamu ini wahai diriku bermaksiat kepada Allah, harus aku hukum. Dengan apa? Mujahadah. Mujahadahnya makan dikurangi, tidur dikurangi, bangun malam. Fayu'amilha mu'amalata syakhs liman yakrah. Seperti kau bermuamalah dengan orang yang kau benci. Kalau orang itu kau benci, apa yang kau lakukan? Makan disedikitkan, dikasih lauk yang nggak enak. Ya, kayak orang di penjara itu gimana? Ya sudah itu. Liman yakrah bil ghadab wa adami syafaqah la ka muamalatil muhib li mahbubi. Bukan seperti muamalahnya, interaksinya orang yang
interaktif orang yang dicintai. Kalau kita ada tamu datang, tamu itu kita agungkan, kita muliakan, kita kasih semuanya. Makanan dikeluarkan, ini dikeluarkan, minuman dikeluarkan, dikasih tempat yang enak. Kenapa? Karena kita cinta kepadanya. Kalau enggak, sedikit isa enak. Nah, itu yang dimaksud membenci diri ketika dia maksiat kepada Allah. Ayo, kau kan benci orang maksiat, ya. Sekarang dirimu maksiat gimana? Ya aku benci, gimana? Makan dikurangi. Jangan makan enak. Iqab, hukuman untuk dirimu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, beliau berkata, da'autu nafsi ilal ibadah. Aku ajak diriku ini untuk ibadah. Fa'abat, gak mau. Fa'aqabtuha, maka aku hukum diriku itu. Dengan apa? Famana'tuhal ma'a sanah. Ndak minum air dingin setahun. Itu orang air dingin itu kan, kalau di Malang, di Batu ndak minum air dingin ndak masalah hadirin. Tapi di Surabaya, ya Surabaya kan panas, apalagi Mekah, Timur Tengah itu nggak ada makanan yang paling enak seperti air dingin. Setahun nggak boleh minum air dingin. Kenapa? Aku hukum nafsu dan diriku, karena dia pernah aku ajak ibadah, nggak mau. Ini adalah hukuman, cara mereka menghukum pada dirinya tadi itu. Nah, termasuk ibadah memaafkan orang. Jadi kalau kita nggak mau maafin orang ya, yang bersalah kepada kita, perlu kita hukum untuk diri kita. Ada apa di hatimu ini? Ya, ada apa dalam akal pikiran? Orang memaafkan orang itu, hadirin, pahalanya besar. Ya. Meminta maaf itu bagus, tapi memberi maaf sebelum dimintain maaf lebih bagus. Orang minta maaf aja, orang minta maaf itu lebih mulia daripada orang yang didatangi memberi maaf. Jadi kalau sampean datang ke rumah satu orang untuk minta maaf, itu jangan Anda berpikiran orang itu jadi mulia, walaupun dianya kohar-kohar. Nek sampean njaluk sepuro nak ngono. Diceritakno fulan niku lho, teko nang omahku njaluk sepuro. Itu kan kayak bangga. Padahal dia itu salah. Mestinya yang bangga itu fulan. Aku itu loh datang ke rumahnya minta maaf. Dan orang yang datang meminta maaf itu lebih afdol daripada yang dia itu memberi maaf. Makanya ada riwayat ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Muhammad bin Ali, ibunya dari Bani Hanafi, Al-Hanafiyah itu, berseteru karena waktu itu banyak hoax, banyak kabar-kabar yang tidak jelas. Sampai akhirnya Sayyidina Hasan ini punya saudara lain ibu, ya, saudara lain ibu. Sayyidina Hasan, nek basa Malangnya dicucuk, diadu domba sama Muhammad bin Ali. Sampai akhirnya nggak enak sudah hubungannya. Akhirnya Muhammad bin Ali kirim surat. Assalamualaikum saudaraku Hasan. Melihat apa yang terjadi saat ini, fitnah yang menyebar, membuat hubunganku denganmu renggang. Maka ini nggak boleh terjadi. Harus kita ketemu dan saling memaafkan. Tapi wahai saudaraku Hasan, kalau aku yang datang kepadamu minta maaf, aku khawatir aku Muhammad bin Ali yang ibunya bukan Fatimah binti Rasul jadi lebih afdol dari Hasan yang ibunya Fatimah binti Rasul. Kalau aku datang kepadamu, aku jadi lebih mulia. Sedangkan mestinya engkau jauh lebih mulia dariku karena kau punya ibu putrinya Nabi Muhammad.
Itu Sayyidina Hasan ketika membaca suratnya Muhammad ditutup, jepret, berangkat langsung. Berangkat ke rumahnya Sayyidina Muhammad bin Ali. Kemudian minta maaf, kemudian kata beliau, antal an a'dhamu minni qadran wa nasaban. Sekarang kau lebih mulia dariku, bukan cuma nasab, tapi kedudukanmu juga lebih mulia karena kau yang datang kepadaku. Padahal Sayyidina Hasan lebih tua. Jadi nggak harus datangi minta maaf itu yang muda. Walaupun akhlaknya yang muda, tapi kalau orang yang tua datang kepada yang muda minta maaf, akhlak tinggi itu sudah. Orang tua datang ke rumahnya orang muda minta maaf, bayangkan. Hebat ini. Ini kalau ndak orang-orang yang betul-betul bisa mentazkiyah nafsunya, nggak bisa. Nggak mudah. Makanya kata Rasulullah, man tarakal mira' wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perseteruan, wis daripada tukaran jaluk sepuro. Meninggalkan perseteruan, perdebatan, minta maaf. Padahal dan memang dia itu maaf dan dia itu adalah salah. Kadang kita ini kan salah, cuman kalau mau ngaku kan gak enak. Tapi kita ngaku, ya ana salah, ana minta maaf. Itu kata Rasulullah, Allah membangunkan untuknya rumah di serambi surga. Ini surga kelas ekonomi. Orang yang datang minta maaf dan dia memang salah, dia ngakui salah, minta maaf, dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Surga kelas ekonomi biasa. Wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Tapi barang siapa yang benar tapi minta maaf, ya sudah, aku salah, aku minta maaf. Yang seperti ini kata Rasulullah, Allah bangunkan tempat di paling tingginya surga, VIP. Buat siapa ini? Buat yang minta maaf dulu, kan sama-sama minta maaf. Tapi kenapa kok lebih tinggi buat orang yang salah? Maaf guru saya, karena ada mujahadatun nafs. Karena di situ ada dia memerangi nafsunya. Memang semua ibadah yang di situ kita perang kepada nafsu itu lebih mulia. Di antaranya bangun malam. Kenapa sholat maghrib sama bangun malam itu pahalanya itu, maaf bukan sholat maghrib, sholat di waktu maghrib, sholat di waktu zuhur dan asar, ya, sore malam yang jam segini, pahalanya kok kalah dengan yang qiyamul lail, yang tahajud. Karena dalam tahajud ada mujahadatun nafas. Enak-enak tidur, bangun, memerangi nafsu yang enak tadi ngomong tidur untuk ibadah kepada Allah. Disitulah kata ulama, bangun malam itu mulia karena ada mujahadah, dan kedua karena orang kalau bangun malam nggak banyak yang lihat. Kan orang tidur dia bangun malam, ibadahnya lebih tersembunyi, aman dari pujian orang, dari riak. Nah kalau sudah aman dari riak, jangan Anda ceritakan. Saya kadang-kadang di pengajian itu ada ibu-ibu tanya, Beb saya mau tanya, gini Beb ya, saya itu kalau bangun malam Beb ya, itu kadang-kadang Beb, saya itu aduh mentolo nyulek ya bisa. Lho kok niki wis singitan ibadah bengi-bengi tambah mbok critakno. Itu salah. Atau kadang-kadang sedekatus sir, sedekah yang tersembunyi sudah nggak ada yang orang tahu, itu simpen, itu tudfi'u ghadabar Rabb, itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Jangan Anda ceritakan gini Ustadz ya, saya kan waktu bangun masjid di sana itu Ustadz, saya waktu itu, waduh, mau apa dia cerita bangun masjid? Atau kadang-kadang Senin Kemis, ini ibadah yang mulia, jangan diceritakan orang, kalau perlu orang jangan ada yang tahu. Kadang-kadang tanya, Ustadz saya mau tanya, saya kalau puasa Senin Kemis gitu Ustadz ya, terus pas Kemis gitu pas bareng dengan puasa Asyura, kira-kira dapat pahala itu. Ngene lho Pak, takono ngene Pak, Beb, wong nek Kemis pas Asyura poso bareng oleh ganjaran, nggak cukup. Padahal apa? Saya kalau Senin Kemis, saya tuh kalau bangun malam nggak perlu. Ini ibadah sudah sembunyi, sudah bagus. Ya.
Maka daripada itu kita kembali kepada memaafkan orang itu jihad. Jihad kepada nafas, jihad kepada diri, dan ini lebih besar daripada jihad yang kita perang. Makanya kata Rasulullah, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang sekarang dari jihad yang kecil ke jihad yang besar. Loh, ya Rasulullah, ini kita sudah mati-matian mau mati ini di perjalanan ini. Sudah kena panah, kena tombak, luka sakit seperti ini, kau katakan ini jihad yang kecil? Iya. Ada jihad yang lebih besar, apa? Jihadun nafas. Jihad perang dengan hawa nafsu kita ini loh. Karena itu musuh yang paling bubuyutan, paling dahsyat, paling bahaya. Ada aduwik, kata Rasulullah, paling musuhnya musuhmu, paling bahaya. An-nafsul ladzi baina jambai. Nafsumu yang ada di tengah-tengah ini. Dirimu ini. Hawa nafsumu itu musuhmu. Ini memang memaafkan orang ini urusannya sama nafsu, hadirin. Ego. Buhut, kebencian, hasad, kibir, semua ini yang membuat Anda nggak mau memberi maaf itu kalau nggak sombong, iri, ego, itu penyakit hati semua. Penyakit hati semua. Coba kita ini berpikir, saya mau tanya. Kita ini dikecewakan orang. Kita ini sudah berbuat baik sama orang, difitnah. Ini kan sakit hati, hadirin. Sekarang saya mau tanya, bukankah itu yang kau lakukan kepada Allah? Allah kasih kau mata yang mestinya dipakai untuk melihat ciptaannya dan membaca Al-Quran, kau pakai untuk maksiat kepada Allah. Kau diberi rizki oleh Allah, tiap hari dikasih rizki. Kau pakai rizki itu untuk judi, kau pakai rizki itu untuk maksiat, mengundang penyanyi-penyanyi yang na'udzubillah, joget-jogetan, buka aurat. Sita, kamu dikhianati oleh pegawaimu. Pegawai yang kerja di rumahmu, kamu kasih gaji, kamu kasih gaji ekstra, kamu kasih makan, kamu perhatikan, uangmu dicuri. Kamu marah dan berkata, kurang apa aku kepadamu? Orang kurang ajar, gak tahu diri. Uang saya kasih, gaji saya beri tambahan, makan saya beri, saya dikhianati. Kita marahnya minta ampun. Coba tanya kembali kepada diri kita, Allah beri rizki kamu, Allah kasih nafas, Allah kasih sehat, Allah kasih rizki yang luas, kau pakai untuk maksiat. Apa enggak Allah yang lebih berhak untuk murka kepadamu? Tapi Allah enggak menyiksamu. Dan kalau kau tobat kepada Allah, dibuka pintu tobat. Aghfirudz dzunuba jami'a. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ibadiyalladzina asrafu. Katakan kepada hamba-hambaku yang maksiat kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosanya diampuni tanpa perkecualian. Dosa apapun. Syirik juga kalau dia tobat kemudian bertauhid diterima oleh Allah. Kok bisa? Padahal kita ini tiap hari makan dari rezeki Allah, tapi Allah maafkan. Nah, ketika kita sekarang dengan manusia, kok kenapa kita sulit memaafkan? Sudah kita maafkan. Wis kadung, wis memang orang itu seperti itu, ya sudah. Walaupun nanti kalau memang ada hukum yang terjadi kayak mencuri dipotong tangan, tapi kita harus memaafkan. Kita memaafkan, mudahlah memaafkan. Jadi kalau kita nggak memaafkan, kita khawatir diri kita ini yang nggak beres. Hati kita ini yang terlalu rusak, terlalu kotor. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mungkin karatan karena maksiat yang kita lakukan.
Wa kana al-Madayani yaqul akbahal mukafa'ah al-mujaza bil isaah. Kata seorang sufi besar, beliau berkata, paling buruknya balasan adalah membalas orang yang berbuat buruk dengan keburukan. Yang benar membalas keburukan dengan ihsan, dengan kebaikan. Orang berbuat buruk dengan kita, kita berbuat baik dengan dia. Waduh. Ini kalau kita sudah bisa seperti itu, Anda sujud syukur. Sujud syukur kepada Allah. Kif, orang mencacimu, kau puji dia. Orang menghinamu, kau hormati dia. Kita ke rumahnya dia nggak pedulikan kita, gak direken. Ketika dia datang ke rumah kita hormati dia, kita semuanya. Mestinya kan kita juga nggak ngormatin. Kon ben nang omahku, aku nang omahmu gak mbok kaya apa-apa. Sekarang juga seperti itu. Ada orang nikahkan anaknya sampean nggak diundang, padahal teman dekat, padahal tetangga atau semuanya. Dititeni, delok kon aku ngerabekno anakku. Sumpah kata undang. Ini akbahul mukafa'ah, paling buruknya balasan. Dan terus gimana? Mesti nih Anda ketika nggak diundang, terus ketika Anda bikin acara, bikin pernikahan anak, Anda antar undangan sendiri ke rumahnya. Undangan. Tolong kalau nggak mengganggu waktu hadir. Subhanallah. Dan kalau orang itu punya hati, ya tunduk. Iki wong ya Allah. Ya tak ilokno, ya gak tak reken, tapi tetap ngapiki aku. Dan itu yang akan membuat dia nantinya berubah. Kalau ihsan dengan ihsan, siapa yang nggak bisa hadirin? Siapa yang nggak bisa ihsan dengan ihsan? Orang baik sama kita, kita baiki. Kadang-kadang ada orang seperti ini dan mereka bangga. Saya ini nek diapiki wong aku luwih apik. Tapi nek dikurang ajari, dilarakno atiku, aku luwih kejem. Ente syaitan ente. La taftakhir, ente ini setan, jangan bangga. Itu sifat orang yang dibenci sama Allah. Yang dilakukan para salaf kita, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk dengan mereka. Al-Imam Musyayikh, ya. Beliau itu dia itu punya bangun sakoya. Sakoya itu tempat air yang diminum itu. Jadi biasanya di sana itu di masjid-masjid itu ada depan itu ada tempat air ya, yang diminum. Karena memang afdolnya sedekah itu kan air. Afdol sodakoh itu air. Kalau kita sedekah beri air, aqua itu minuman itu, mineral itu, kijame apa itu, bagikan, itu sedekah. Kalau di Arab, pintu rumahnya orang kaya-kaya depannya ada air, tinggal diminum gratis. Kalau di Indonesia, dulu di desa-desa ada kendi. Kendi di depan rumahnya orang-orang. Jadi orang desa rumahnya gubuk, nggak bagus, tapi ada kendi depan rumahnya. Orang lewat tinggal minum, ambek seger, kayak banyu es, kendi enaknya. Subhanallah, orang desa sekarang tambah kaya, kendine hilang. Mestinya kalau dulu dia waktu miskin menyediakan kendi untuk orang minum, sekarang tambah kaya, sediakan kulkas. Di depan rumah itu sediakno kulkas. Tak jamin banyu sak kulkas hilang kabeh. Beri minum. Nah, beliau ini Al-Imam Musyayikh kepingin sedekah air. Orang investasi akhirat. Cari tempat yang paling bagus, yang paling dibutuhkan orang. Itu kalau mau masuk Tarim, itu dari Siwun ke Tarim itu ada nanti sampai detik ini oleh Habib Omar. Tempat Sakoya Musyayikh itu sebelahnya dibangunkan musola sekali, dibangunkan masjid.
bukan musola, masjid. Sebab di Hadramut tidak ada musola, masjid. Masjid Imam Musyayikh dibangun Imam. Jadi orang kalau sekarang lewat ke situ juga Habib Umar membangunkan masjid itu supaya orang juga sholat juga minum. Agar kan dulu orang naik onta. Jadi berhenti di situ itu minum. Tapi sekarang naik mobil cuman dari Tarim ke Sewun paling cuman 1 jam tidak sampai, paling 40 menit. Terus nggak mungkin berhenti mandek di Sewun, mandek di Tarim minum di sana. Akhirnya Sakoya ini sekarang berhenti karena dulu naik onta orang minum di sana. Al-Imam Musyayikh bangun. Dia berharap orang banyak berhenti di sini dan minum di sini. Dan terbukti, dibuat yang bersih, airnya yang dingin, yang enak. Mulai 1 hari, 2 hari. Dapat 4 hari, 5 hari, tidak ada yang berhenti di situ. Kemudian dilaporkan, wahai Imam, air itu nggak ada. Nggak ada gimana? Nggak ada yang minum. Kotor. Jadi orang nggak mau minum di situ. Dilihat, ya Allah. Udah dikuras. 3 hari lagi kotor lagi. Kata beliau, ini nggak beres. Pasti ada yang ngotori. Terus, ya sudah. Kau bersihkan lagi, kuras, tapi jadi mata-mata, jadi jasus. Malam sampai lihat, mungkin ada yang nggak beres. Siap. Maka orang ini malam jaga. Dilihat, subhanallah, malam-malam setelah dikuras 1, 2 hari, 3 hari, malam-malam ada orang naik kuda, berhenti di situ, bawa karungnya dimasukkan ke Sakoya air. Iki wonge dikejar itu. Jalan kejar. Subhanallah. Sepupunya sendiri. Aduh, ya apa nyampaikan Musyayikh. Sampai besoknya, wahai Imam, sudah ketemu. Ada yang betul masukkan kotoran? Iya. Siapa? Sepupumu sendiri. Siapa? Fulan. La haula wala quwwata illa billah. Saya salah. Kata pembantunya tadi, kok antum yang salah? Antum kan tidak ada salahnya. Saya yang salah. Memang sepupu saya itu jarang saya silaturahim. Ini kesalahan saya. Dipanggil anak-anaknya oleh Imam Musyayikh. Auladi ta'al kumpul. Ente berapa lama enggak ziarah pamanmu fulan? Lama, cukup lama. Kamu ini salah. Terus gantian. Hari ini kamu datang, tolong bawakan daging. Kamu datang, bawakan gandum. Kamu datang, bawakan ini. Silaturahim, beri makan. Nah, Isa'ah bil ihsan. Ngasih kotoran dibalas ngasih gandum. Gandum itu lebih mahal dari beras. Makanan orang Arab itu gandum lebih mahal. Datang, assalamualaikum, wah kita ngelabrak ini. Nggak taunya, alhamdulillah, masya Allah, Ami sehat, paman sehat, ini paman saya bawakan makanan. Oh masya Allah, alhamdulillah. Besoknya lagi itu datang. Terakhir semua anak-anaknya sudah, sekarang aku datang bawa uang. Assalamualaikum. Alhamdulillah anak ada sedikit rezeki buat kau. Lah terima nah. Tolong terima sedikit rezeki supaya barokah. Terima. Syuf, ngotori Sakoya tempat air minum dibalas dengan hadiah. Sudah. Kalau gitu selesai sudah. Berarti saya salah. Sekarang dikuras. Tapi mungkin apa yang aku berikan dan silaturahimku kurang. Tetap kau jaga. Tetap jaga. Mungkin dia masih ngotori lagi. Kalau memang masih ngotori lagi, saya akan datang lagi, saya kasih uang lagi. Kemudian siap. Dijaga lagi, bersih, dikasih minum. Dapat 3 hari, datang lagi. Bawa kuda, ketepok.
La haula wala quwwata illa billah. Iki wong nemen. Ya, sudah di silaturahimi, sudah dikasih masih gitu. Tapi ketika turun dari kudanya, gak bawa karung, bawa dupo. Siapkan dupo. Sakoyahnya tadi dikasih dupo wangi, diwangikan. Lah orang dulu itu kalau tempatnya itu wangi kan tambah seneng orang, tambah banyak. Setiap 3-4 hari datang lagi bawa dupa lagi. Kemudian lapor, Imam ada kabar. Ya apa? Masih dia datang, motori lagi. Kalau masih saya datang lagi silaturahim. Enggak. Kali ini dia datang dengan membawa dupa, membersihkan tempat tersebut dan mewangikan. Alhamdulillah. Isaah bil ihsan. Memaafkan dan bahkan berbuat baik kepadanya. Coba kalau kita mbok parani mbok labrak, salahku apa mbek kon. Nganjuk iki memang dipisu entek bersih tang kebun binatang kabeh mlebu. Kalau kita seperti itu, akhlak kita berubah dan hati kita nggak baik. Ada yang nggak beres di hati kita. Waduh, caci maki sudah yang keluar. Belum lagi nanti dituntut ke pengadilan. Tapi mereka, aku sing salah. Aku yang harus berbuat baik kepada dia. Saya lupa untuk silaturahim kepada dia. Ini adalah bagian yang diajarkan oleh para salafus saleh. Kita jangan sampai keluar dari jalan seperti ini. Ya. Berupaya hadirin. Kita semuanya nggak bersih hati kita, khususnya yang ngomong. Nggak mudah ini, nggak mudah. Tapi yang penting tahu dulu. Ini nggak mudah tapi tahu. Yang benar begini. Walaupun nanti prakteknya beda, akan ada waktu kita sadar yang ku perbuat salah, yang benar seperti ini. Itu loh. Ya. Tapi coba kita berupaya menjaga dan mengendalikan ego dan emosi kita agar insya Allah kita bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-hadiniyah wa kullu niyah salihah jami'ah li khairi dunya wal akhirah wa anna Allah yarzuqna khuluqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zayyinna bi akhlaq wa yuzayyina bil istiqamah ala hadhihi niyyat wa kullu niyah salihah jami'ah li khairi dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah.